Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Bertemu kembali dengan saya dalam pembahasan materi menulis resensi buku. Resensi buku adalah tulisan yang berisi ulasan atau penilaian kualitas tentang baik buruknya sebuah buku. Selain buku, ada banyak karya yang bisa dibuat resensinya. Misalnya, karya tari, karya lukis, karya pahat, atau karya-karya yang lain. Orang yang menulis resensi disebut resensator atau peresensi. Tugasnya memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya atau buku tersebut apakah layak dibaca atau tidak. Untuk bisa menjadi seorang peresensi yang baik, ada beberapa syarat atau bekal yang harus dimiliki. Yang pertama, peresensi harus memahami tujuan penulis buku yang diresensi, agar tujuan penulis buku tersebut bisa tersampaikan kepada pembacanya. Biasanya tujuan penulis buku ini bisa didapatkan di bagian kata pengantar atau pendahuluan buku tersebut. Yang kedua, peresensi harus memahami tujuan pembuatan resensi agar bisa menentukan corak resensi yang akan dibuat. Yang ketiga, peresensi harus mengenal latar belakang pembaca yang menjadi sasarannya, karakteristiknya, selera dan tingkat pemahaman atau kadar intelektualitas pembacanya, agar peresensi bisa menyajikan resensi sesuai dengan pembaca tersebut. Yang keempat, peresensi harus menguasai berbagai disiplin ilmu yang relevan. Dan yang kelima, peresensi harus memahami karakteristik media cetak yang akan memuat resensinya, agar resensi yang dibuatnya cocok dengan media cetak yang akan memuatnya. Tujuan membuat resensi ada beberapa, yaitu 1. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan buku. Yang kedua, memberikan gambaran dan penilaian umum sebuah buku secara ringkas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritik atau saran terhadap isi, struktur, bahasa maupun layout dari buku tersebut. Yang keempat, mengetahui latar belakang dan alasan buku diterbitkan. Dan yang kelima, menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya yang lain. Resensi buku juga mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan. Resensi memberikan gambaran mengenai isi buku secara singkat yang dapat dijadikan pertimbangan calon pembaca untuk membaca atau tidak membaca buku tersebut. Manfaat berikutnya adalah manfaat ekonomis. Peresensi akan mendapatkan imbalan jika resensi yang ditulisnya dimuat di media massa. Manfaat berikutnya adalah sebagai sarana promosi buku. Resensi buku biasanya dilakukan terhadap buku-buku baru, sehingga resensi tersebut bisa dijadikan sarana promosi buku baru tersebut. Manfaat yang keempat adalah pengembangan kreativitas. Semakin sering menulis resensi buku, maka akan semakin terasah kreativitas di dalam menulis. Nah, unsur-unsur apa sajakah yang ada dalam sebuah resensi? Yang pertama, judul resensi atau
nama dari resensi tersebut atau kepala dari karangan tersebut. Kemudian yang kedua, identitas buku yang diresensi. Yang ketiga, pendahuluan. Pada bagian ini memperkenalkan latar belakang dari buku yang diresensi, bisa pengarangnya, kemudian penerbitnya, atau yang lain. Yang keempat, inti atau isi resensi. Pada bagian ini akan disajikan sinopsis atau garis besar isi buku, keunggulan buku, kekurangan buku, beserta ulasan-ulasannya. Dan yang terakhir, yaitu bagian penutup. Untuk lebih jelasnya dari masing-masing bagian akan saya jabarkan atau akan saya jelaskan sebagai berikut. Judul resensi. Judul resensi yaitu kepala karangan yang menarik yang mencerminkan isi resensi. Judul resensi tidak sama dengan judul buku yang diresensi. Contohnya, judul buku yang diresensi adalah Koala Kumal, ditulis Raditya Dika. Kemudian dari judul buku ini, peresensi mengambil judul resensinya pelajaran tentang patah hati dari Koala Kumal. Identitas buku. Identitas buku adalah informasi buku yang diresensi, mencakup judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, jumlah halaman, dan jenis buku yang diresensi, apakah fiksi atau non-fiksi, ataukah buku-buku yang berisi keagamaan, kebudayaan, bahasa, sastra, atau yang lain. Contohnya seperti berikut. Judul Koala Kumal, penulisnya Raditya Dika, penerbitnya Gagas Media, tanggal terbitnya 17 Januari 2015, tebal halaman 250 halaman, dan jenis bukunya adalah novel. Bagian pendahuluan atau pembuka resensi. Bagian pendahuluan berisi landasan berpikir peresensi. Biasanya pada bagian ini dikemukakan tentang tema buku, kemudian penulisnya, mendeskripsikan buku secara singkat, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan latar belakang buku yang diresensi. Contohnya, Raditya Dika, biasa dipanggil Dika, merilis buku ketujuhnya dengan judul Koala Kumal, dan seterusnya. Pada contoh ini, peresensi memulai atau membuka resensinya dengan mengulas pengarang, yaitu Raditya Dika. Bagian isi atau inti resensi. Pada bagian ini disajikan sinopsis isi buku yang mengemukakan pokok-pokok isi buku, kemudian kelemahan dan keunggulan buku, disajikan pula segi-segi menarik dan kekurangan dari buku tersebut, ditambah atau diberikan ulasan-ulasannya. Contoh dari garis besar isi buku. Kenapa bukunya diberi judul Koala Kumal? Di bagian bab akhir, Dika menerangkan mengenai patah hati. Nah, pada contoh ini dikemukakan pokok-pokok isi buku dari buku Koala Kumal, yaitu tentang patah hati. Kemudian selain garis besar isi buku juga disajikan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Pada contoh ini, Koala Kumal halamannya sedikit lebih tipis dibanding buku sebelumnya, yaitu buku Manusia Setengah Salmon, dan seterusnya. Nah, pada contoh ini peresensi mengemukakan kelebihan buku. Tetapi di dalam
Membuat resensi selain menyajikan kelebihan buku juga harus disajikan pula tentang kekurangan buku tersebut disertai dengan ulasan-ulasan dan kutipan yang mungkin mendukung. Bagian terakhir adalah penutup resensi. Pada bagian penutup resensi berisi buku itu penting untuk siapa dan mengapa, simpulan dan mengemukakan nilai yang diperoleh terhadap buku yang diresensi serta imbauan untuk pembaca. Contohnya, kesimpulan, Koala Kumal sangat direkomendasikan untuk dibeli dan dibaca pastinya, dan seterusnya. Pada contoh ini, peresensi membuat simpulan disertai dengan imbauan untuk para pembaca resensi. Aspek-aspek kebahasaan resensi. Pada umumnya, teks resensi merupakan artikel jurnalistik yang disusun untuk kepentingan media massa. Oleh karena itu, ragam bahasa yang digunakan berupa ragam jurnalistik. Hal yang diutamakan dalam ragam jurnalistik adalah kalimatnya bersifat efektif, komunikatif, ringan, enak dibaca, dan menarik. Secara rinci, kaidah kebahasaan yang ada meliputi: pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang, bahwa, yakni, yaitu. Contoh-contoh penggunaan konjungsi tersebut dalam kalimat, misalnya, responnya pasti beraneka ragam, yaitu ada yang semakin mengidolakan pada sang penulis, tapi biasanya kebanyakan yang terjadi ialah kecewa berat dan malah bisa sampai mencaci maki pada si penulis. Ciri bahasa yang kedua yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, selanjutnya, akhirnya. Contoh-contoh penggunaannya dalam kalimat, misalnya, sama seperti seekor koala yang pindah dari hutan tempat ia tinggal, tapi ketika kembali, koala itu bingung sebab hutan yang pernah jadi rumahnya itu dibabat habis oleh manusia. Contoh yang lain, selanjutnya, apakah patah hati sebagai tema utama dan juga kedewasaan menjadikan Koala Kumal tak lucu lagi? Ciri bahasa yang ketiga adalah banyak menggunakan konjungsi penyebaban, karena, sebab. Contoh-contoh kalimatnya misalnya, ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar Raditya Dika, sebab sudah 3 tahun dia tidak menulis buku. Kaidah bahasa yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental seperti menarik, menyukai, menikmati, atau yang lain. Contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata kerja mental seperti responnya pasti beraneka ragam, yaitu ada yang semakin mengidolakan pada sang penulis, tapi biasanya kebanyakan yang terjadi ialah kecewa berat dan malah bisa sampai mencaci maki pada si penulis. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah banyak menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal itu ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Contoh-contohnya, tapi jangan ada harapan komedi Koala Kumal serusak dan sekasar dengan buku Kambing Jantan dan Babi Ngesot. Contoh yang lain, kesimpulan, Koala Kumal sangat direkomendasikan untuk dibeli dan dibaca pastinya. Pola-pola dalam penyusunan resensi. Secara umum, terdapat 3 kegiatan di dalam membuat resensi. Yang pertama, meringkas, yang kedua menjabarkan, dan yang ketiga adalah mengulas.
Pada kegiatan meringkas, peresensi menyajikan semua persoalan buku secara padat dan jelas. Kemudian dari semua persoalan tersebut dipilihlah sejumlah masalah yang dianggap penting. Pada kegiatan menjabarkan, peresensi mengungkapkan hal-hal menonjol dari sinopsis yang dibuat. Kalau perlu, bagian yang mendukung uraian juga dikutip. Pada kegiatan yang ketiga, yaitu mengulas, peresensi menyajikan uraian tentang isi pernyataan atau materi buku, kemudian organisasi buku, bahasa yang ada pada buku tersebut, kesalahan percetakannya atau kesalahan cetak, perbandingan dengan buku lain, menilai keunggulan, kelemahan buku disertai dengan ulasan-ulasan. Secara lebih rinci, langkah menyusun resensi tersebut adalah 1. Penjajakan atau pertimbangan buku apa yang akan diresensi. Pada tahap ini, peresensi mengidentifikasi buku dan jenis bukunya. Langkah kedua yaitu membaca cermat buku sambil menuliskan poin-poin penting dalam buku dan menentukan bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Langkah ketiga yaitu membuat garis besar isi atau kerangka resensi. Langkah keempat, mengembangkan kerangka atau garis besar resensi ke dalam tulisan utuh. Dan yang kelima, mengoreksi atau merevisi hasil resensi dengan memperhatikan sistematika atau struktur dan kaidah kebahasaan resensi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu kembali pada pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.